mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Murawati. Jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu. Nama saya Ibu Wajiati, umur saya 45 tahun. Jadi di sini saya akan bertanya, kapan Ibu memulai usaha ini? Saat ini mulai Ibu merintis di 6 tahun yang lalu. Apakah Ibu bersama dengan keluarga yang bersejarah? Apa? Saya Ibu merintis sendiri, terus dengan berjalannya waktu, jadi Ibu juga bisa bikin sendirian. Ya ada yang baru. Jadi bukan dari keluarga itu. Kemudian sebelum menjadi wirausahaan, Ibu memiliki profesi lain? Dulu pernah bekerja di perusahaan tersebut, pernah dosen. Ibu mulai bekerja di tempat orang untuk bantu di laundry sebagai tukang setrika. Setelah itu Ibu punya niat buka sendiri. Lalu kenapa Ibu berminat menjalankan usaha ini daripada usaha lainnya? Ya kayak mana Mbak ya? kayaknya dari hati sukanya ke sini. Sudah passionnya di sini Ya. ya. Karena juga sebelumnya udah pernah bekerja. Tapi juga bisa sih kalau dagang bisa, jualan bisa, tapi ya seretnya ke sini. Kira-kira model usaha Ibu membuka ini berapa? Kalau ada modal yang Mbak ya, modalnya cuma mempunyai satu mesin cuci, satu setrika uap, tapi sebelum itu pakai yang manual dulu biasa ya. Jadi ya mungkin lama-kelamaan sudah rame, jadinya ya nggak bisa kalau pakai yang manual, jadi ya beralih ke setrika uap. Berarti nggak ada modal dari luar ya? Nggak ada Mbak. Kemudian langkah apa saja yang Ibu gunakan untuk menarik pelanggan sebanyak banyaknya untuk mengadakan seperti itu? Strateginya ya melalui promo ya, jadi promonya lewat sosial media, lewat sini juga langsung ke sini, karena customer datang langsung Ibu kasih tahu umpamanya di hari Jumat, kita di Jumat dapat diskon ya. Kira-kira Ibu mulai pukul berapa untuk mulai usaha ini sampai pukul berapa? Biasanya mulai buka jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Insya Allah selalu konsisten Mbak, jadi selalu tepat waktu ya Bu ya. Kemudian tadi kan Ibu bilang ada pegawai yang bekerja di sini. Nah, itu pegawainya ada berapa banyak? Alhamdulillah ada 5 orang dengan jam masing-masing. Ya, berarti ada jam sendiri tiap orang ya. Kemudian dalam merekrut pegawai ini apakah Ibu tuh memiliki kayak pegawai ini harus rajin gitu-gitu kan? Oh jelas Mbak, itu ada penilaian tertentu ya, ada penilaian tersendiri. Itu seperti apa? Ya rajin, ramah, yang terpenting jujur, harus jujur. Kemudian dalam usaha ini rata-rata omset itu berapa ya per bulan? Kalau ini, mohon maaf saya nggak bisa menyampaikan di sini, tapi ya insya Allah cukup ada untuk gaji karyawan, tiap hari untuk pembelian perlengkapan laundry, makan sehari-hari, biaya anak sekolah. Untuk kisarannya boleh disebutkan? Harus ya? Boleh. Kotornya ini kan sekarang banyak laundry sekarang di sini kan, jadi jadi omsetnya agak menurun ya, mungkin Saya juga nggak mungkin selalu di atas, mungkin ada ya mungkin 15 ke kotor. kemudian kalau proses transaksi di sini apa aja? Sekarang ya mengikuti perkembangan zaman ya Mbak ya, sekarang udah ada yang beli, ya bisa transfer atau orang langsung bayar. Kemudian apakah di sekitar usaha ini ada layaknya seperti apa yang diberikan kita dalam usaha ini? Ada saingan nih, terus apa sih strategi itu dalam ya kita harus meningkatkan kualitas kita Mbak, jangan sampai
dia ini kan memang beresiko ya, resiko bentukan luka, resiko berat. Jadi ya sebisa mungkin kita itu harus lebih teliti lagi kerjanya. Nah, apalagi dari Ya, tanggung jawab kan. lalu dalam menjalankan usaha ini apa memiliki suka dan dukanya? Jelas nggak? Makanya ya karena kita lebih kenal banyak orang yang sebelumnya nggak kenal kan, karena dia kalau di sini akhirnya kita kenal, nambah banyak teman, ketemu sama Orang-orang banyak ya. ya. Kalau dukanya? Misalnya saat kita dapat komplain dari pelanggan ada masalah, itu rasanya down banget ya, rasanya sudah kayak mau ampihan aja, tapi kayak mana namanya kita usahanya kita di sini dan usaha di sini, jadi ya kita hadapin aja. Lalu apa sih keinginan? Bagaimana respon dari konsumen terhadap Kalau dia pelanggan kita orang sih katanya satu orang yang banyak orang yang suka pasti ada satu yang nggak suka, ya kan ya terserah penilaian aja. lalu siapa sih target dari usaha ibu itu? Targetnya ya semua kalangan, Maksud ibu-ibu ya pastinya ya. ya ibu-ibu rumahan yang mungkin dia punya kesibukan lain, mungkin ya orang-orang pekerja, pedagang, pasti kan nggak bisa juga. Lalu apa sih kendala itu yang ibu alami selama usaha ini? Terus bagaimana ibu mengatasi kendalanya? Kendalanya apa ya? Kendalanya apa ya? Mungkin alatnya atau kekurangan alat awal-awal usaha itu Iya, Mbak. Terus pelan-pelan kan tambahan ada. kalau misalkan pegawai berarti udah cukup aja gitu. Insya Allah saat ini ya cukup aja Mbak. Mungkin kalau tambahannya mungkin ya bisa nambah. Berarti untuk saat ini belum Belum ada kendala yang serius sih, masih bisa diatasin. atau penghasilan seorang usaha itu tidak tentu, apa yang membuat ibu selalu berpikir optimis? Kan si usaha itu usaha apa sih yang membuat ibu tuh selalu berpikiran optimis? Nah, percaya aja Mbak, percaya aja, pokoknya selalu berdoa, mudahan hari ini rame, mudahan besok lebih rame lagi. Tapi ya wajar aja sih ya kalau usaha itu nggak mungkin selalu rame terus gitu. Lalu bagaimana upaya ibu agar usahanya semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Ya itu tadi Mbak, tetap mempertahankan kualitas ya, terus jangan sampai customer itu ada suara-suara yang gak enak, misalnya misalnya lo kayak gini, nah jangan sampai lagi kayak gitu lagi ya. Terus menyelesaikan itu ya pokoknya diusahakan tepat waktu, jadi yang jadwal kita buka. Lalu apa ibu punya pesan untuk orang-orang yang ingin berusaha? Pesannya? Mungkin atau kayak usaha aja dulu untuk Nah, iyalah. untungnya atau apa Ya usaha aja dulu, diiringi dengan doa, mudah-mudahan usahanya lancar, bisa berkembang lagi, bisa lagi Ya. gitu. Mungkin itu saja wawancara dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.